balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Oke guys, kita lanjut lagi ya. Rangkuman episode petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Ars Es Blue, lebih tepatnya pada episode ke-31 sampai 40 ya guys. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, setelah Luffy, Sanji, dan Yosaku pergi meninggalkan restoran Baratie untuk mencari keberadaan Nami, pada episode ke-31 yang berjudul Bajak Laut Fishman Arlong, memperlihatkan informasi yang diberikan oleh Yosaku bahwa Nami akan pergi ke tempat bajak laut Arlong berada. Yosaku juga memberitahu kepada Luffy bahwa Arlong bukanlah manusia, melainkan dia adalah manusia ikan yang katanya jauh lebih kuat 10 kali lipat daripada manusia biasa. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Nami yang sudah tiba di Arlong Park yang merupakan markas dari bajak laut Arlong. Setelah tiba di sana, tak lama kemudian kita juga diperlihatkan Zoro, Usopp, dan Johnny yang juga telah sampai di dekat perairan Arlong Park. Nah, di sini Usopp dan Johnny mencoba menghentikan Zoro dengan cara mengikatnya. Namun anak buah Arlong yang melihat hal tersebut pun kemudian mencoba mendekat. Tentu saja hal ini membuat Usopp dan Johnny ketakutan guys. Hingga mereka pun pergi meninggalkan Zoro yang sedang terikat di sana. Dan hingga pada akhirnya Zoro berhasil ditangkap dan dibawa ke tempat Arlong. Setelah itu pada episode ke-32 yang berjudul Penyihir Kokoyashi Village, memperlihatkan Luffy, Sanji, dan Yosaku yang diikuti oleh seekor monster ikan besar berwujud sapi, di mana monster ikan tersebut kemudian menyerang mereka. Nah, rupanya guys, ikan monster tersebut adalah salah satu anak buah Arlong. Tetapi berkat Sanji, monster ikan tersebut berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Usopp yang sebelumnya kabur bersama Johnny meninggalkan Zoro, terdampar di sebuah desa dan diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Nojiko. Nah, Nojiko ini adalah seorang petani jeruk di desa Kokoyashi dan merupakan kakak ipar dari Nami guys. Sementara itu di Arlong Park, kita diperlihatkan Zoro yang sedang disandra. Tepat di momen ini, kita juga diperlihatkan pertemuan Zoro dan Nami. Nami mengatakan kepada Zoro bahwa sebenarnya dirinya hanya memanfaatkan kelompok bajak laut topi jerami sejak awal. Hingga Nami pun kemudian menyuruh Zoro pergi. Menariknya guys, Zoro yang menyadari ada yang aneh dengan Nami, kemudian menyeburkan dirinya ke sebuah kolam renang dengan keadaan terikat. Arlong pun kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan bisa berenang dengan keadaan terikat, bahkan Zoro akan segera mati. Nami yang mendengar hal itu pun kemudian langsung berenang dan menyelamatkan Zoro. Nah, di momen ini Arlong sempat curiga dengan Nami ya guys. Namun tiba-tiba anak buah Arlong melaporkan bahwa ada teman dari Zoro yang telah ditemukan dan dia sedang berada di desa Kokoyashi. Setelah itu pada episode ke-33 yang berjudul Usopp Mati, Kapan Luffy Akan Mendarat, memperlihatkan kelompok bajak laut Arlong yang sudah menyerang desa Kokoyashi untuk mencari teman dari Zoro. Ya, rupanya dia adalah Usopp guys. Singkat cerita, Usopp yang berhasil menyerang Arlong dengan ketapelnya membuat Arlong dan anak buahnya sangat marah hingga mengejarnya. Di sisi lain, mengetahui Arlong sedang berada di desa Kokoyashi, Nami kemudian membebaskan Zoro dan meminta kepada Zoro untuk pergi dan jangan ikut campur dengan urusannya. Tetapi hal yang tak terduga pun dilakukan oleh Zoro guys, di mana Zoro langsung menghabisi anak buah Arlong yang berada di sana. Bahkan nih, dengan santainya Zoro pun sambil menunggu kedatangan Luffy. Nah, di sini kita bisa melihat kesetiaan Zoro kepada Luffy ya guys, bahwa Zoro telah berjanji kepada Luffy untuk membawa Nami pergi. Namun karena Luffy tak kunjung datang, tiba-tiba Zoro melihat ada anak buah Arlong yang bernama Hachan. Zoro kemudian meminta kepada Hachan untuk mengantarnya ke desa Kokoyashi untuk bertemu dengan Arlong. Namun saat Zoro tiba di desa Kokoyashi, Arlong justru sudah kembali ke markasnya. Dan betapa terkejutnya Arlong ketika melihat para anak buahnya telah dihabisi oleh Zoro.
Sementara itu Luffy, Sanji, dan Yosaku yang memanfaatkan monster ikan untuk pergi ke desa Kokoyashi akhirnya mendarat dengan cara terbang menggunakan kapal yang ditarik oleh monster ikan hingga menghantam Zoro yang sedang lewat. Jelas Zoro pun sangat marah dengan kelakuan kocak dari kaptennya tersebut, guys. Nah, masuk pada episode ke-34 yang berjudul Semua Berkumpul, Usopp menceritakan kebenaran tentang Nami. Diawali dengan informasi yang diberikan oleh Johnny bahwa Usopp telah dibunuh oleh Nami. Tentu saja hal ini membuat Luffy sangat marah kepada Johnny bahwa itu hanyalah omong kosong. Beberapa saat kemudian Nami menemui Luffy dan yang lainnya. Nah, di sini Nami meminta kepada Luffy untuk segera pergi dari tempat ini. Hingga pada akhirnya Usopp pun kembali dan bertemu dengan Luffy. Nah, di sini Usopp menceritakan bahwa sebelumnya Nami sengaja menusuknya agar dia bisa melarikan diri. Di sini mereka juga bertemu dengan Nojiko yang merupakan kakak ipar dari Nami. Masuk pada episode ke-35 yang berjudul Masa Lalu Yang Tidak Terungkap, Prajurit Wanita Belmere. Nojiko menceritakan masa lalu dari Nami. Akan tetapi guys, Luffy tidak mau mendengar dan memilih pergi. Sementara itu Nojiko tepat menceritakan masa lalu Nami yang dulunya hidup bahagia bersama kakaknya dan ibu angkatnya yang bernama Belmere. Barulah pada episode ke-36 yang berjudul Bertahanlah Hubungan Ibu Belmere dan Nami. Memperlihatkan situasi di mana keluarga Nami tidak sempat membayar pajak tersebut kepada Arlong, hingga membuat Belmere harus mengorbankan dirinya agar Nami dan Nojiko tetap hidup. Nah, di momen ini Arlong yang mengetahui bahwa Nami bisa menggambar sebuah peta, kemudian memanfaatkan Nami, di mana Arlong pun memberikan kesempatan kepada Nami untuk menggambarkannya peta, dan apabila Nami tidak mau, maka semua penduduk di desa Kokoyashi akan dibunuh. Selain itu, Nami juga diberikan sebuah harapan manis oleh Arlong, guys. Di mana Nami diminta untuk mengumpulkan uang 100 juta berry agar dirinya bisa bebas dari bajak laut Arlong dan desa Kokoyashi pun bebas dari peraturannya. Itu sebabnya Nami sudah mencari seorang pencuri handal sejak kecil dan dijuluki Nami, si kucing pencuri. Setelah itu pada episode ke-37 yang berjudul Luffy Bangkit Akibat dari Janji yang Diingkari, memperlihatkan flashback Nami yang telah berakhir. Nah, di sini kita diperlihatkan kedatangan angkatan laut yang dipimpin oleh Nezumi. Nah, rupanya Nezumi ini telah disuap oleh Arlong agar para angkatan laut tidak memburu bajak laut Arlong. Oh iya guys, tujuan Nezumi datang ke desa Kokoyashi adalah untuk mengambil uang yang telah Nami kumpulkan sejak kecil. Tentu saja hal ini membuat Nami sangat marah karena uang tersebut berhasil diambil oleh Nezumi. Nami pun tidak tinggal diam begitu saja dan langsung menyerang Nezumi. Sementara itu Nezumi mengarahkan pistolnya kepada Nami. Beruntung Nami dilindungi oleh Nojiko. Nami pun kemudian mengatakan kepada para penduduk desa Kokoyashi akan mencari uang lagi untuk menebusnya. Tetapi para penduduk desa yang merasa sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan Nami, kemudian mendatangi bajak laut Arlong untuk melawan. Nah ini guys, momen yang sangat epik menurut aku, di mana Luffy yang melihat Nami sudah putus asa kemudian menenangkan Nami dan memakaikan topi jeraminya. Nami pun kemudian meminta kepada Luffy untuk menolongnya. Tentu saja Luffy menyetujui permintaan Nami karena Luffy telah menganggap bahwa Nami adalah navigator di kelompok bajak lautnya. Kemudian Luffy, Zoro, Sanji, dan Usopp pun terlihat bersiap untuk mendatangi Arlong. Nah, pada episode ke-38 yang berjudul Luffy Dalam Bahaya, memperlihatkan kedatangan kelompok bajak laut topi jerami ke markas bajak laut Arlong. Yap, di momen ini kita pun diperlihatkan pertarungan antara kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut Arlong. Bahkan nih, Luffy terlihat cukup kesulitan melawan Arlong, hingga membuat Luffy berhasil diceburkan ke dalam kolam, karena Arlong paham betul guys, pengguna kekuatan buah iblis tidak bisa berenang. Nah, setelah itu pada episode ke-39 yang berjudul Luffy Tenggelam, Zoro Melawan Hachan, memperlihatkan Arlong yang membuat sebuah permainan di mana Zoro, Usopp, dan Sanji harus mengalahkan anak buahnya untuk menyelamatkan Luffy yang tenggelam. Pertarungan pertama Zoro melawan Hachan. Nah, di sini kita diperlihatkan kemampuan Hachan yang juga pengguna pedang, guys. Tentu saja Zoro yang sebelumnya terluka parah cukup kesulitan melawan Hachan, apalagi Zoro hanya menggunakan satu pedangnya. Singkat cerita, Hachan yang mendominasi jalannya pertarungan membuat Johnny dan Yosaku meminjamkan goloknya kepada Zoro. Sehingga seolah-olah Zoro menggunakan teknik 3 pedang, di mana akhirnya kita pun melihat Zoro berhasil mengalahkan Hachan. Setelah itu pada episode ke-40 yang berjudul Pertarungan Sengit Sanji dan Usopp,
Kita diperlihatkan Sanji yang awalnya ingin menyelamatkan Luffy yang tenggelam. Tiba-tiba dihajar dari belakang oleh Kurobi di dasar kolam milik Arlong. Namun bukan hal yang sulit bagi Sanji untuk mengalahkan Kurobi. Sementara itu Usopp yang bertarung melawan Chew. Awalnya Usopp dibuat tidak berdaya guys. Namun dengan kecerdikan yang dimiliki oleh Usopp, pada akhirnya Usopp pun berhasil mengalahkan Chew. Pertarungan mereka berdua pun diakhiri dengan momen yang kocak guys, di mana Usopp memukul Chew berkali-kali hingga membuatnya babak belur. Episode ke-40 pun ditutup dengan kedatangan Nami yang begitu marah kepada Arlong dan mengatakan, "Aku datang untuk membunuhmu." Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini. Next kita akan bahas lagi untuk rangkuman episode berikutnya ya nakama. Bye-bye!